Di dunia, tidak hanya manusia yang memiliki otak pintar. Berbagai macam jenis hewan juga memiliki kemampuan dan kecerdasan yang berbeda-beda, sesuai dengan spesiesnya. Walaupun tidak bisa berbicara seperti manusia, namun kemampuan dan kecerdasan mereka bisa menyaingi manusia, meskipun otak hewan tidak sekompleks dan serumit manusia. Orangutan. Orangutan atau mawas adalah kera besar yang berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Selama era Pleistosen, mereka tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan. Sekarang, hewan ini hanya ditemukan di sebagian Kalimantan dan Sumatera. Orangutan diklasifikasikan dalam genus Pongo, dan awalnya dianggap hanya terdiri dari satu spesies. Sejak tahun 1996, orangutan dibagi menjadi dua spesies, yaitu orangutan Kalimantan atau Pygmaeus dengan 3 subspesies, dan orangutan Sumatera atau P. abeli. Dan pada tahun 2017 diidentifikasi secara definitif spesies ketiga, yaitu orangutan tapanuli atau P. tapalensiensis. Orangutan adalah satu-satunya genus dari subfamili Pongianae yang masih hidup, yang secara genetik terpisah dari hominidae lain, seperti gorila, simpanse, dan manusia antara 19,3 dan 15,7 juta tahun yang lalu. Orangutan memiliki tingkat kesamaan DNA dengan manusia, sekitar 97%. Ini menjadikan mereka salah satu primata yang paling mirip secara genetik dengan manusia. Kemiripan genetik ini mencerminkan leluhur bersama antara manusia dan orangutan yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Meskipun ada kesamaan genetik yang tinggi, perbedaan dalam perkembangan otak dan lingkungan hidup menyebabkan perbedaan perilaku dan kehidupan antara manusia dan orangutan. Orangutan adalah kera besar yang paling arboreal karena mereka menghabiskan sebagian waktu mereka di atas pohon. Orangutan memiliki kaki yang relatif pendek dibandingkan dengan lengannya yang lebih panjang. Memiliki rambut coklat kemerahan yang menutupi tubuh mereka. Orangutan jantan dewasa memiliki bobot sekitar 75 kg, sedangkan betina bobotnya sekitar 37 kg. Pejantan dewasa memiliki bantalan pipi atau flensa yang khas dan kerap mengeluarkan teriakan panjang untuk menarik perhatian betina dan untuk mengintimidasi lawan. Hal serupa tidak dijumpai pada orangutan jantan yang masih muda. Mereka lebih menyerupai betina dewasa. Rata-rata, orangutan jantan menjadi dewasa secara seksual pada usia 15 tahun. Orangutan merupakan kera besar yang tingkat sosialnya paling rendah di antara kera-kera besar lainnya. Orangutan dikenal sebagai primata yang cenderung soliter, tetapi memiliki hubungan sosial karena mereka menjalani gaya hidup soliter dari kera besar lainnya. Orangutan Kalimantan umumnya lebih soliter daripada orangutan Sumatera.
bagian ikatan sosial terjadi antara orang utan betina dewasa dengan anaknya yang masih disapi. Mereka hidup menetap dan tinggal bersama di daerah jelajah yang tumpah tindih dengan betina dewasa lainnya. Interaksi antara betina dewasa bervariasi. Ada yang bersahabat, menghindar, dan antagonis. Jantan yang berbantalan pipi umumnya bermusuhan dengan jantan lainnya, baik yang berbantalan pipi atau tidak berbantalan pipi. Sementara jantan yang tidak berbantalan pipi umumnya lebih damai terhadap satu sama lain. Di pagi hari, mereka memulai hari dengan makan selama 2 hingga 3 jam, lalu beristirahat selama siang hari. Dan pada sore hari, mereka berkeliling hutan. Mereka mempersiapkan sarangnya untuk bermalam ketika malam tiba. Meskipun orangutan bisa mengkonsumsi pucuk daun dan telur burung, buah adalah komponen makanan terpenting mereka. Memakan buah-buahan menghabiskan waktu 57-80% waktu mereka untuk mencari makan. Saat musim ketersediaan buah sedikit, mereka tetap menghabiskan waktu 16% dari waktu mencari makan mereka. Buah daging yang lembut adalah makanan kesukaan mereka, seperti buah ara dan buah beri. Dedaunan juga menjadi salah satu sumber makanan orangutan. Mereka menghabiskan waktu makan mereka sekitar 25% dari waktu mencari makan mereka. Masyarakat generasi 90-an tentu familiar dengan primata khas yang pernah menjadi ikon dalam uang kertas pecahan Rp500 emisi pada tahun 1992 yang beredar hingga 1999. Dalam satu sisi di lembar uang tersebut nampaklah sosok orang utan dewasa di atas cabang pohon. Kehadiran orang utan dalam pecahan Rp500 ternyata punya muatan pesan. Saat itu, pemerintah sedang mempromosikan orang utan sebagai satwa nasional yang statusnya dalam perlindungan. Orang utan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Menyusul Surat Keputusan Menteri Perhutanan Nomor 331 pada tahun 1991.